Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk seluruh Bapak Ibu PNS, ASN, TNI Polri, dan juga pensiunan. Kali ini kita akan membicarakan tentang gaji ke-13 PNS tahun 2020. Nanti kita akan membicarakan sedikit mengupas tentang komponen dan fungsi gaji 13, kemudian jadwal pencairannya, serta apa yang terjadi sehingga ada sedikit perubahan dalam hal jadwal pencairannya. Baik, yang pertama kita akan bahas tentang komponen dan fungsi gaji 13 PNS. Ya, sedikit kita akan mengulas tentang komponen dari gaji 13 PNS, bahwa gaji 13 PNS yang selanjutnya disebut sebagai penghasilan itu diberikan kepada PNS, prajurit TNI, anggota Polri, dan pejabat negara yang meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan tunjangan kinerja. Kemudian penerima pensiun meliputi pensiun pokok, tunjangan keluarga, dan atau tunjangan tambahan penghasilan, serta penerima tunjangan menerima tunjangan sesuai peraturan perundang-undangan. Di sini juga dijelaskan gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf A merupakan gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang gaji. Jadi inilah komponen gaji ke-13 yang seyogianya akan diterima oleh Bapak Ibu guru PNS. Lalu apa fungsinya Seperti yang kita ketahui bersama bahwa fungsi pemberian gaji 13 itu adalah membantu PNS atau ASN, TNI Polri aktif, dan juga pensiunan untuk membiayai atau untuk biaya keperluan anak dalam menghadapi masuk sekolah tahun ajaran baru dan biaya pendidikan lainnya. Sekaligus juga di sini biasanya adalah untuk mendorong percepatan ekonomi pada awal kuartal ketiga, yaitu di bulan Juli. Nah, itulah tujuan. Jadi fungsinya adalah meningkatkan kesejahteraan dari pegawai dalam hal persiapan memasuki tahun ajaran baru. Lalu yang berikut jadwal pencairannya. Kalau kita sedikit bandingkan ke tahun sebelumnya, di tahun 2019 gaji ke-13 PNS, ASN Polri, dan TNI serta pensiunan itu ditetapkan oleh Menteri Keuangan dalam Permenkyu-nya nomor 57 tanggal 10 Mei, dan realisasi pembayarannya itu selambat-lambatnya adalah di pertengahan Juli. Jadi di pertengahan Juli, tepatnya awal tahun ajaran baru, seluruh Bapak Ibu sudah menerima gaji ke-13. Lalu bagaimana dengan tahun 2020? Nih, tahun 2020 tepatnya pada hari ini 26 Mei 2020 belum ada keputusan. Nih, kalau di sini 10 Mei sudah ada keputusan. Di 26 Mei tahun ini belum ada keputusan. Dengan informasi terbaru yang disampaikan oleh staf khusus Menkeu, yaitu Pak Justinus Prastowo, mengatakan bahwa yang pertama, pemberian gaji 13 diputuskan pada bulan Oktober. Jadi keputusannya itu pada bulan Oktober melalui penerbitan PP, peraturan pemerintah. Jadi nanti di bulan Oktober ini akan diputuskan oleh pemerintah. Lalu pencairan gaji 13 direncanakan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Justinus tadi, dibayarkan pada kuartal 4 yaitu dalam bulan November atau Desember. Di November atau Desember. Lalu tujuan pergeseran pembayaran adalah, ini pemerintah tadi menginformasikan, pemerintah dalam hal ini menjaga prioritas anggaran terhadap pemberian bansos dalam menghadapi wabah corona saat ini. Dalam hal ini pemerintah sengaja menggeser dengan alasan yang saya sampaikan tadi. Lalu yang berikut, apa yang terjadi, kenapa gaji 13 bergeser ke akhir tahun?
Nah, yang pertama, jelas memang kalau kita lihat secara bersama-sama bahwa pemerintah dalam hal ini ya belum dapat memastikan kapankah sekolah akan dibuka secara normal kembali. Jadi belum ada kepastian bahwa sekolah akan dibuka di pertengahan Juli. Sehingga tentu saja kalau tidak dibuka tahun ajaran di pertengahan Juli, maka keperluan-keperluan yang biasanya dikeluarkan oleh pegawai, misalnya saja dalam hal membeli keperluan-keperluan sekolah anak-anak dari pegawai, tentu saja tidak perlu dikeluarkan. Lalu yang kedua, Kemendikbud masih menyusun skenario pembelajaran sampai akhir tahun. Ya, ini tujuannya mengantisipasi penyebaran wabah corona. Jadi Bapak Ibu sekalian barangkali juga baca beritanya, sampai sekarang memang Kemendikbud belum dapat memastikan bahwa tahun ajaran baru ini sekolah di Indonesia ini akan dibuka kembali. Jadi masih membuat skenario-skenario pembelajaran. Lalu yang ketiga, biaya dan waktu penanggulangan wabah COVID-19 hingga Indonesia benar-benar bersih belum dapat dipastikan. Jadi tidak ada kepastiannya ya, wabah COVID-19 ini akan berakhir di bulan Mei ini atau di Juni, ya belum ada. Bahkan 2 hari 3 hari ini sejak lebaran kemarin itu terjadi peningkatan masyarakat yang terpapar COVID-19. Lebaran pertama itu ada sekitar 500-an lebih, dan di lebaran kedua ada 400-an lebih. Jadi bisa kita bayangkan bahwa wabah ini dengan apa yang terjadi di Indonesia sekarang ini belum bisa kita pastikan akan berakhir. Nah, yang berikut, dalam hal ini pemerintah menjaga stabilitas APBN selepas pengeluaran yang sangat besar, terutamanya ini pada belanja penanggulangan wabah, ini terutama alat-alat kesehatan. Banyak sekali anggaran pemerintah yang sudah direalisasikan. Kemudian yang terbaru pemberian THR pegawai negeri ya, dan yang lainnya yang sifatnya secara nasional. Nah, yang lain secara nasional ini misalnya tunjangan kinerja atau tunjangan sertifikasi ya, yang menyeluruh seluruh Indonesia. Yang berikut, lalu apa kesimpulan kita dari sini? Nah, kesimpulan yang bisa kita ambil bahwa gaji 13 untuk PNS, TNI, Polri, aktif dan pensiunan tetap akan dibayarkan karena ini sesuai dengan amanah undang-undang tentang kesejahteraan pegawai. Hanya saja pembayarannya akan dilaksanakan pada akhir tahun 2020. Ya, kita tentu saja sama-sama berdoa semoga wabah COVID-19 ini cepat berlalu dan ekonomi Indonesia juga akan secepatnya stabil ya, sehingga kita memiliki anggaran yang cukup untuk kembali memperbaiki ekonomi kita. Sekaligus nanti kita berharap bahwa pemerintah memiliki kemampuan yang cukup untuk merealisasikan gaji 13 PNS ini, sehingga tentu saja jika pun nanti ternyata sekolah diliburkan sampai dengan akhir tahun, maka gaji 13 ini tetap bisa kita pergunakan untuk keperluan anak-anak sekolah, tepatnya di awal tahun 2021. Sekian informasi yang bisa saya bagikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada yang kurang lebih dalam penyampaian saya pada saat ini, saya mohon maaf. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.